Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Kirana Pramestia dengan NIM 070206200022. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas UTS saya dari matkul Tasawuf dan Tradisi Pesantren 2. Di sini saya akan mempresentasikan terkait judul pesantren dan afiliasinya pada tarekat. Pembahasan yang akan saya bahas yaitu pertama, peran tarekat di pesantren, pengaruh tarekat di pesantren, dampak budaya dan tradisi, serta keragaman afiliasi tarekat. Yang pertama yaitu peran tarekat di pesantren. Istilah tarekat secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu thariqah yang mempunyai arti jalan. Sedangkan secara terminologi tarekat adalah suatu metode atau cara yang harus ditempuh seorang salik atau orang yang menempuh kehidupan sufistik dalam rangka membersihkan jiwanya sehingga dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Metode tersebut pada mulanya dilakukan oleh seorang sufi besar, kemudian diikuti oleh murid-muridnya yang akhirnya membentuk satu jamiyah atau organisasi. Di sini Nur Huda menyebut bahwa masuknya Islam di wilayah Indonesia atau Nusantara disebarkan oleh para pengamal tarekat. Bahkan, menurut catatan, pertumbuhan awal Islam di Indonesia terjadi ketika tarekat sedang memasuki masa keemasannya, baik itu di Haramain, di Baghdad, dan di Kufah. Khususnya pada abad ke-13, jika tarekat berkembang di Timur Tengah, Persia, dan Afrika Utara melalui tempat-tempat seperti Zawiyah, Khonakoh, terus kemudian Ribat dan Teke, maka di Indonesia bibit tarekat disemai di dalam pondok pesantren. Ada kemiripan antara pesantren dengan tempat-tempat dan penyemaian benih-benih sufisme itu. Pertama, sama-sama diasuh oleh seorang tokoh karismatik keagamaan dan kerohanian. Dan tokoh itu di Indonesia dikenal nama Kiai, yaitu dengan bahasa Jawa. Di Sumatera dikenal dengan Buya, di Lombok dikenal dengan Tuan Guru, dan di Jawa Barat dikenal dengan Ajengan. Di samping itu, keduanya memiliki kesamaan pada pola kehidupan kolektif antara mursyid dan murid di tarekat dengan kiai dan santri di pondok pesantren yang hidup dalam satu atap, yaitu pesantren. Dengan cara itu, kiai akan mudah mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan sekaligus juga menjadi pembimbing pertumbuhan ruhaniyah para santri untuk pada waktunya akan diijazahkan kembali kepada masyarakat. Bimbingan atas pertumbuhan ruhaniyah santri ini biasanya dilakukan melalui jalan tarekat dan para kiai sendiri yang tampil sebagai mursyid. Selain menjadi pusat pengajaran keilmuan Islam, pesantren juga menjadi pusat gerakan tasawuf. Dalam hal ini tarekat, menurut Zamakhsyar Dovir, sebenarnya yang menjadi landasan pengajaran tarekat di pondok pesantren adalah ajaran-ajaran Nabi sendiri, terutama terkait 3 pilar ajaran Islam, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Orang yang telah mengakui Islam sebagai agamanya disebut muslim, tetapi belum tentu muslim itu mukmin, kecuali setelah disertai dengan keimanan, sebab iman merupakan ketaatan dan keterikatan secara terus-menerus dengan Tuhan. Sedangkan ihsan merupakan tingkatan yang lebih tinggi lagi, karena ihsan berupa kemampuan untuk menembus ke dalam inti wahyu ketuhanan. Ketiga pilar ini jika ditarik pada bidang keilmuan, maka akan melahirkan apa yang dikenal dengan syariat, tauhid, dan akhlak atau tasawuf. Jadi, antara 3 pilar ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang harus dibedakan, tetapi harus menjadi satu kesatuan. Pembahasan kedua yaitu pengaruh tarekat di pesantren. Pondok pesantren menurut sejarah akar berdirinya di Indonesia ditemukan 2 versi pendapat. Pertama, pendapat yang menyebutkan bahwa pondok pesantren berakar pada tradisi Islam sendiri, yaitu tradisi tarekat. Pondok pesantren mempunyai kaitan yang erat dengan tempat pendidikan yang khas bagi kaum sufi. Pendapat ini berdasarkan pada fakta penyiaran Islam di Indonesia pada awalnya lebih banyak dikenal dalam bentuk kegiatan tarekat. Pemimpin tarekat disebut kiai yang mewajibkan pengikutnya melaksanakan amalan-amalan tarekat dengan cara tinggal bersama dengan pengikutnya di dalam sebuah masjid. Mengajarkan amalan-amalan tarekat, para pengikut tarekat juga mendapat pengajaran berbagai cabang ilmu pengetahuan Islam melalui kitab-kitab klasik. Dalam perkembangan selanjutnya, lembaga pengajian ini juga tumbuh dan berkembang menjadi lembaga pondok pesantren. Kedua, pondok pesantren yang dikenal sekarang pada mulanya merupakan pengambil alihan dari sistem pondok pesantren yang diadakan orang-orang Hindu di Nusantara. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa jauh sebelum datangnya Islam ke Indonesia,
lembaga pondok pesantren sudah ada di negeri ini. Pendirian lembaga tersebut pada masa itu dimaksudkan sebagai tempat pengajaran ajaran-ajaran agama Hindu. Sikap hormat kepada kiai adalah ajaran yang mendasar yang ditanamkan kepada santri. Bahkan, kepatuhan itu disinyalir lebih penting dari mencari ilmu itu sendiri. Dalam melihat konteks hubungan tarekat dan kiai, pesantren menjadi elemen penting. Perlu diketahui bahwa pesantren merupakan salah satu tradisi agung atau great tradition di Indonesia. Kemunculan pesantren ini disinyalir sebagai usaha untuk mentransmisikan keilmuan Islam tradisional sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab klasik yang ditulis oleh para ulama beberapa abad silam. Keilmuan yang dikembangkan di lingkungan pesantren pastilah memiliki nasab keilmuan dengan dari mana Islam berasal, yaitu Haramain. Dalam skala yang lebih luas adalah Timur Tengah. Kitab-kitab yang dikaji pun juga sebagian besarnya merupakan karangan-karangan ulama Mu'tabaroh yang tumbuh dan berkembang dalam tradisi intelektual Timur Tengah di masa itu. Memang, tidak semua pesantren mengajarkan tarekat. Pendidikan tarekat lazimnya diajarkan di pesantren-pesantren yang bercirikan tradisional dan tidak diajarkan pada pesantren modern. Sementara itu, tidak semua kiai juga menjadi mursyid tarekat. Karena untuk mencapai derajat seorang mursyid tidak cukup hanya seorang yang memiliki kecakapan intelektualitas, keluhuran budi, dan memiliki koneksi atau nasab keilmuan dengan syekh. Menjadi seorang mursyid dibutuhkan pengakuan yang bersifat lahir dan batin. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu terkait dampak budaya dan tradisi. Budaya dan tradisi memiliki dampak yang sangat besar pada masyarakat dan individu. Dampak ini dapat bersifat positif maupun negatif dan seringkali sangat kompleks. Berikut beberapa penjelasan tentang dampak budaya dan tradisi. Pertama yaitu identitas dan kepribadian, kedua pembentukan nilai dan norma, ketiga perkembangan bahasa dan komunikasi, keempat perkembangan seni dan budaya, dan kelima dampak sosial, dampak ekonomi, dan pertahanan budaya serta perubahan budaya. Selanjutnya yaitu terakhir pembahasannya terkait keragaman afiliasi tarekat. Afiliasi tarekat merujuk pada beragam kelompok spiritual atau sufi yang beroperasi di dalam ajaran Islam. Tarekat adalah organisasi atau jaringan yang didirikan oleh seorang guru sufi atau penganut sufi yang disebut sebagai syekh atau pir. Kelompok-kelompok ini bertujuan untuk membantu individu mencapai kesadaran spiritual dan memahami kedekatannya dengan Tuhan. Keragaman afiliasi tarekat dapat ditemukan dalam beberapa aspek termasuk pemimpin tarekat atau syekh atau pir, praktek-praktek spiritual, sejarah dan asal-usul, cabang-cabang tarekat, serta geografis dan etnis. Sekian presentasi dari materi yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.